Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas AK2A ingin mempresentasikan materi ruang lingkup akuntansi biaya yang beranggotakan kelompok saya, Aza Septria, absen 6, dan ada teman saya. Perkenalkan, saya Brenda Pasaribu, nomor presensi 07. Perkenalkan, saya Kena Gina Parahita, nomor presensi 14 dari kelas AK2A. Saya Muhammad Zidan Bagasaputra, nomor presensi 16. Perkenalkan, saya Susan Luciana, nomor presensi 25. Selanjutnya, presentasi akan kami mulai. Yang pertama ada pengertian. Apa sih pengertian akuntansi biaya? Jadi, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Nah, ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk penentuan harga pokok produk. Yang kedua, pengendalian biaya, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan khusus. Nah, tugas-tugas akuntansi biaya. Ada 6 tugas. Yang pertama, menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan. Yang kedua, menyediakan data biaya untuk pengambilan keputusan sehari-hari atau proyek khusus yang memerlukan pemilihan alternatif yang harus diambil. Yang ketiga, berpartisipasi juga berkreasi dan menyusun budget. Yang keempat, menetapkan metode dan prosedur pengendalian dan perbaikan operasi serta program pengurangan biaya. Yang kelima, mengembangkan sistem juga analisa biaya dalam rangka penentuan harga pokok dan menganalisis penyimpanan juga pengendalian fisik. Dan yang terakhir, yaitu menyusun laporan biaya. Lalu slide selanjutnya ada konsep biaya atau cost. Dalam arti luas, biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan harga pokok. Konsep biaya yang selanjutnya yaitu beban atau expense. Beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar yang terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan atau revenue untuk menentukan laba. Beban dalam arti luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Selanjutnya yaitu kerugian atau loss. Jika pengorbanan sumber ekonomi tersebut tidak menghasilkan manfaat, maka pengorbanan tersebut merupakan rugi atau loss. Jika seorang pengusaha telah mengeluarkan biaya, tetapi pengorbanannya tidak mendatangkan pendapatan atau revenue, maka pengorbanan ini disebut rugi. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya bagian A yaitu biaya manufaktur, biaya produksi, atau biaya pabrik, merupakan jumlah dari 3 elemen biaya, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang bagian pertama ada bahan baku langsung, yaitu semua bahan baku yang membentuk produk jadi dan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. Contoh, baja pada mobil, denim pada jeans, alkohol pada kolor. Klasifikasi biaya yang kedua yaitu tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Contohnya, bagian pola di perusahaan garment. Yang kedua, juru masak pada rumah makan. Yang ketiga, pilot pada perusahaan penerbangan. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya. Overhead pabrik yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang elemennya dapat digolongkan ke dalam yang pertama biaya bahan penolong, yang kedua pemeliharaan aktiva tetap pabrik, ketiga biaya tenaga kerja tidak langsung,
Yang keempat, biaya listrik dan air pabrik. Yang kelima, biaya penyusutan aktiva tetap pabrik. Dan yang terakhir, biaya asuransi pabrik. Selanjutnya, ada bahan baku tidak langsung, yaitu bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk, tetapi bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk. Contohnya, amplas, paku, skrup, lem, dan pelumas. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri langsung ke konstruksi atau komposisi dari produk jadi. Contoh dari tenaga kerja tidak langsung yaitu gaji pengawas, operator telepon, gaji resepsionis, dan pembantu umum. Klasifikasi biaya selanjutnya, yang pertama, ada biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya komersial terdiri dari biaya pemasaran, yaitu biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, mulai dari titik di mana biaya produksi berakhir, yaitu ketika proses produksi selesai dan produk ada dalam kondisi siap jual. Contoh dari biaya pemasaran ini yaitu biaya promosi, biaya penjualan, biaya gaji bagian pemasaran, dan biaya pengiriman. Klasifikasi biaya masih termasuk dalam biaya dalam hubungan dengan produk, yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum yaitu biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk, termasuk biaya yang terjadi dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Contoh dari biaya administrasi dan umum yaitu biaya fotokopi, biaya gaji bagian keuangan, dan biaya personalia. Selanjutnya, klasifikasi biaya yang kedua yaitu biaya dalam hubungan dengan volume produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi itu ada 3. Yang pertama yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan volume aktivitas dalam rentang yang relevan. Biaya overhead yang diklasifikasikan sebagai biaya variabel yaitu yang pertama, perlengkapan, royalti, bahan bakar, biaya komunikasi, peralatan kecil, upah lembur, penanganan bahan, dan biaya penerimaan. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan dalam kisaran volume aktivitas tertentu atau rentang yang relevan. Jadi, biaya ini tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Biaya overhead pabrik yang diklasifikasikan sebagai biaya tetap yaitu yang pertama, gaji eksekutif produksi, gaji satpam, gaji pegawai kebersihan, gaji supervisor, depresiasi, asuransi properti dan kewajiban, dan pajak properti. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan volume aktivitas, akan tetapi perubahannya tidak sebanding. Jadi, biaya-biaya yang masuk dalam kategori semi variabel ini mempunyai unsur-unsur tetap dan variabel. Maka, biaya ini seringkali disebut sebagai biaya campuran atau mixed cost. Misalnya yaitu biaya listrik. Contoh biaya overhead semi variabel yaitu yang pertama, inspeksi, pajak penghasilan, jasa departemen biaya, jasa bahan baku dan persediaan, jasa kantor pabrik, dan asuransi kecelakaan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya yang ketiga, biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi atau segmen lain. Departemen-departemen dalam suatu pabrik biasanya dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, departemen produksi dan departemen jasa. Yang pertama yaitu departemen produksi. Departemen produksi menghasilkan produk dengan mengubah bentuk
atau sifat dari bahan baku atau dengan merakit komponen. Contohnya yaitu Departemen Perakitan dan Departemen Pemotongan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu B. Departemen Jasa. Departemen Jasa memberikan pelayanan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap produksi produk, tetapi tidak mengubah bentuk, kerakitan, maupun jenis dari bahan baku. Contohnya yaitu Departemen Pemeliharaan dan Departemen Penyimpanan. Yang keempat, ada biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi, antara lain A. Pengeluaran modal, yaitu biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, ditunjukkan untuk memberi manfaat di masa depan dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya antara lain ada biaya pembelian aktiva tetap, biaya reparasi, dan biaya promosi. Yang B ada pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang mempunyai manfaat dalam periode akuntansi atau 1 tahun, memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Aktiva akhirnya akan menjadi beban ketika dikonsumsi atau kehilangan kegunaannya. Contohnya antara lain ada biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yang kelima, biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan atau evaluasi. Antara lain yang A, biaya diferensial adalah salah satu nama dari biaya yang relevan untuk suatu pilihan di antara banyak alternatif. Yang B, biaya opportunities, yaitu sejumlah pendapatan atau manfaat lain yang mungkin hilang bila alternatif tertentu diambil. Yang C, biaya terbenam, yaitu suatu biaya yang telah terjadi dan oleh karena itu tidak relevan terhadap pengambilan keputusan. Yang D, ada biaya tidak relevan, adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya ini tidak perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada biaya relevan, adalah biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat berupa pemilihan 2 alternatif atau pemilihan lebih dari 2 alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.